saya udah nggak bisa tertawa lagi, bahkan saya nggak bisa dekat lagi sama Tuhan. Wah, memang saya bilang COVID-19 itu bukan penyakit fisik, tapi penyakit yang menyerang ke kejiwaan seseorang. Sungguh kau baik Tuhan, sungguh kau begitu mencintai kami, sehingga kami ada dalam bait-Mu, kami ada dalam rumah-Mu. Itu satu mujizat buat kami Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah-Mu. Kami boleh datang membawa setiap hati kami Tuhan, dengan setiap pergumulan kami masing-masing, dalam setiap masalah kami masing-masing, Engkau boleh menerima kami apa adanya. Satu mujizat yang begitu luar biasa buat kami Tuhan, anugerah yang luar biasa buat kami. Di sore hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan itu bukan cuma rutinitas biasa, tapi biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan tadi sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga ketika nama-Mu ditinggikan, nama-Mu disenangkan, hadirat-Mu menjamah kami satu persatu, sehingga ibadah ini bukan formalitas belaka, tetapi sungguh-sungguh kami mengalami lawatan Tuhan. Berbicaralah pada kami setiap masing-masing lewat hamba-Mu ini Tuhan. Urapi lidah bibir hamba, setiap kata kalimat akan menjadi berkat, bahkan mengerjakan mujizat bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Baik semuanya? Puji Tuhan. Kayaknya ada sesuatu yang baru ya. Dulu di sini nggak ada ini ya. Selalu ada yang baru kalau saya datang ke sini ya. Ada juga jemaat-jemaat yang baru mungkin ini. Waduh, luar biasa. Senang sekali saya ada di tempat ini. Kenapa begitu? Desember 2020 kemarin, pas Natalan saya dapat kado Natal, saya kena COVID. Ya, jadi kadonya nggak main-main, kami serumah kena COVID semua. Saya sama mama saya sama pembantu saya, notabene pembantu dan mama saya ini udah lansia. Ya, pembantu mungkin 65-an lah. Mama saya ini yang luar biasa ini, 91 tahun. Ya, saya tahun ini 47 tahun. Nah, ya kalau saya sih masih aman lah. Ini yang dua orang, bayangkan. Saya ini sakit, sama-sama kena semua, harus ngerawat dua lansia lagi. Ya, saudara bisa bayangkan. Saya nganterin mama saya malam-malam dalam keadaan adem, panas badan, lemes semua. Tetapi Tuhan sungguh baik, kami menunggu 1,5 bulan lamanya, sampai dinyatakan negatif. Ya, mestinya dari puskesmas, itu menyatakan setelah isolasi mandiri, 2 minggu, harusnya sudah dinyatakan sehat. Jadi 2 minggu saya ditanya, dipantau,
Sudah sehat Pak? Ya saya bilang sudah nggak ada apa-apa gitu. Jadi menunggu 2 minggu itu ya dredeg pol loh. Ya, karena dokter pesen katanya kalau ini masih awal, nanti kalau semakin berat harus cepat-cepat gitu ditangani, apalagi yang lansia. Ya, jadi saya menunggu 2 hari itu, aduh, ya setengah mati rasanya, nggak bisa dilukiskan. Ya, menunggu ini ada apa, hari ini gimana. Tapi puji Tuhan sekali lagi 2 minggu pertama kami semua lolos, tes masih positif, 2 minggu berikutnya berarti 1 bulan masih positif, puji Tuhan. Ya, 2 minggu lagi 1,5 bulan, tepat akhirnya kami semua negatif dalam waktu yang bersamaan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, hari ini saya sehat, seger, saya happy lagi, saya pernah unhappy, saya pernah bahkan depresi. COVID ini, kena COVID bisa depresi loh saudara. Ya, saya udah nggak bisa tertawa lagi, bahkan saya nggak bisa dekat lagi sama Tuhan. Wah, memang saya bilang COVID-19 itu bukan penyakit fisik, tapi penyakit yang menyerang ke kejiwaan seseorang. Ya, saya yang katanya mungkin di depan anak-anak, di depan kalian mungkin sebagai pelayan Tuhan, kuat dalam Tuhan, tapi nyatanya saya secara iman pun saya ambruk, saudara. Tapi luar biasanya Tuhan kita, Tuhan saudara semua, luar biasanya Dia tuh Bapa yang sayang sama anaknya. Kayak apapun kita mengecewakan, kalau saudara mau balik, Dia begitu baik sekali. Dia begitu baik banget, ya. Dia menerima kita apa adanya. Bahkan apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya rasakan semuanya, tapi itu Tuhan sediakan malahan. Ya, hari ini saya sehat, saya bisa happy lagi melayani saudara, dan hari ini saya mau menyampaikan suatu tema khotbah, yaitu, coba ditayangkan multimedianya. Selama saya mengisolasi, saya dapat sebuah rema ini, penyertaan Tuhan, perlindungan. Ya, perlindungan, penyertaan dan perlindungan Tuhan maksudnya. Itu Kejadian 26, sebelum ini ada. Kayaknya bukan ini deh. Nah, ini. Saya mau bicara semua di sini mengenai aku disertai Tuhan dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 25. Tenang. Ya, 25 ayat gak tak baca semua, tenang ya. Tapi nanti dibaca sendiri ya. Tak kasih PR karena ini kisahnya menarik. Ya, kisahnya itu tentang Ishak. Ada yang namanya Ishak di sini? Ada? Ada yang nama baptisnya Ishak? Enggak ada? Wah, kurang terkenal ya. Ya, Ishak ini punya papa siapa namanya? Lah, enggak lulus sekolah minggunya, ayo. Ishak ini anaknya siapa? Siapa? Nah, di belakang ada yang sayup-sayup Abraham, betul. Abraham, bapak orang beriman itu loh, punya anak namanya Ishak. Ishak menikah dengan istrinya siapa namanya? Ada yang tahu? Hah? Ishak, masa Sarah? Sarah itu istrinya Abraham. Siapa? Ah, sebelah sana bagus ya, Ribka. Ada yang namanya Ribka di sini ya. Saudara, Ishak ini menikah sama Ribka. Jadi Ishak ini anaknya Pak Abraham yang terkenal itu bapak orang beriman. Nah, suatu saat saya cerita sebagian besar ya tentang Kejadian 26 ini, nanti baca sendiri. Ishak, orang percaya tentunya, di tanah perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan, itu hampir mengalami sama kayak papanya. Suatu saat Tuhan izinkan kekeringan, Tuhan izinkan kelaparan di negerinya. Abraham sempat mengalami itu, terus apa yang dilakukan oleh Abraham? Itu pernah saya khotbahkan di sini di doa malam di YouTube. Itu cerita tentang Abraham. Sekarang karena ini di pemuda saya cerita anaknya. Ini Ishak. Ya, apa yang dilakukan waktu negerinya kelaparan? Mau ke Mesir. Soalnya Mesir itu kan banyak di situ makanan. Ya, tapi bedanya kalau Abraham ini membelot ke Mesir, padahal Tuhan bilang jangan ke Mesir,
Tapi Ishak ini nurut, belajar dari papanya. Jadi nggak mengulang lagi kesalahan yang sama. Saudara, apa yang pernah dilakukan orang tua kita yang salah, ya jangan dilakukan lagi gitu. Tapi kadang-kadang ya masih keplecut gitu ya. Ya, saya tuh nggak mau kayak papa saya tuh ngamuan, emosi. Wah, mukulan anak aku, besok nggak mukulan anak. Tapi nyatanya ya diulang lagi gitu nanti besok kalau sudah jadi papa atau mama. Ya, tapi ada yang diulang lagi. Dulu Abraham ke Mesir bawa istrinya namanya siapa? Sarah. Di Mesir Sarah ini kan cantik, seksi, ya kan? Waktu ke Mesir daripada diapa-apain, dibunuh dia, lihat cewek cantik itu raja waktu itu Firaun kan suka gitu kan? Terus akhirnya apa? Dia ditanya itu siapa cewek di sampingmu? Apa yang dilakukan bapaknya Abraham? Bohong, ya saudara ingat cerita itu? Oh ini bukan istri saya, saudaranya katanya saudara, demi supaya apa? Enggak dibunuh sama Raja Firaun. Soalnya kalau ngomong suaminya, wah langsung dibunuh, istrinya diambil. Nah si Ishak ini ditanya juga waktu itu di daerahnya kekeringan. Dan Tuhan menyuruh dia jangan ke Mesir tapi ke sebuah tempat namanya Gerar. Ya itu perjalanan Ishak. Sampai di sana dia bawa istrinya Ribka. Terus ditanya sama penguasa daerah Gerar waktu itu, ya ditanya itu siapa? Sama bohongnya kayak papanya. Makanya ini ya kan, kadang-kadang kita itu masih mewarisi sifat-sifat yang nggak baik dari orang tua. Tolak itu dalam nama Yesus. Bohong dia, tetap sama kayak kelakuan papanya. Ngomong siapa? Oh ini bukan istri saya. Ini saudara saya. Ya, tapi satu saat ketahuan bohongnya. Nah, itu loh saudara. Ya, jadi artinya apa? Next. Sebelumnya sama-sama bilang sama saya. Apapun kejadian kita hari ini, ya, bilang sama-sama judulnya itu. Aku disertai Tuhan. Kurang kenceng. Aku disertai Tuhan. Yes, amin. Saya juga disertai Tuhan. Apapun kejadiannya. Apapun bencana, musibah, persoalan di keluarga, apapun penyakit, ucapkan dengan keras proklamasi ini bahwa aku disertai Tuhan. Ya, next. Nah, jadi kita belajar apa? Sekalipun kita adalah orang Kristen yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya kok saudara itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Paling enggak minimal Sabtu malam minggu nulis status. Malam mingguan biasa. Kita kan gaul ke gereja, wah ya kan. Ya kalau dulu malam minggu itu kan kayaknya kemana gitu, hangout kemana ya. Ke gereja itu kayak waduh konyol gitu ya. Tapi saudara hari ini rajin ke sini, saya percaya saudara sudah melakukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bisa saja kita terkena masalah. Abraham, Ishak, masalahnya apa? Kekeringan. Ya kan? Mengalami kekeringan. Adakah saudara hari ini mengalami kekeringan? Kering rohani. Gak enak ya ibadah gak kayak biasanya. Gak enak ya apa-apa gak bisa, terbatas. Ya saudara mengalami kekeringan. Ya, semua kena kan? Termasuk orang Kristen. Yang sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa saja kita ini kena masalah. Tapi saudara, Tuhan itu tetap menyertai kita. Tuhan yang pernah menyertai Abraham, Ishak, Tuhan yang sama yang menyertai kita semua hari ini. Amin. Amin. Ya, sebagaimana Tuhan menyertai Ishak, begitu juga Tuhan menyertai saya, menyertai kita semuanya hari ini. Nah, penyertaan yang bagaimana? Ngomong disertai Tuhan itu mungkin masih ngambang. Iya, aku disertai Tuhan, aku disertai Tuhan. Ya, aku diberkati, aku dicintai. Nah, tapi kayak apa bentuk berkat dan cintanya Tuhan itu dalam penyertaan Tuhan itu? Ya, kita bisa lihat dalam kehidupan Ishak. Kalau kita perhatikan Tuhan, next. Nah, penyertaan Tuhan yang pertama yang diterima oleh Ishak, buka sama-sama. Saya cuplik ya dari Kejadian 26 itu enggak semua. Tapi nanti PR-nya dilakukan ya, dibaca sendiri nanti. Lengkap ceritanya. Asik loh. Ya. Kejadian 26 ayat 3. Kejadian 26 ayat
3. Dikatakan apa di situ? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Bukan ke Mesir. Ya, tapi masih wilayah asing, soalnya wilayahnya sendiri lagi kekeringan. Maka akunya kan huruf gede, akan menyertai engkau. Menyertai siapa? Ishak. Menyertai keluarganya semua. Menyertai rakyatnya semua dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, papanya. Nah, Ishak ini yang pertama tadi balik ke PowerPoint, dia dapat apa? Penyertaan Tuhan yang pertama itu berupa perlindungan. Ngomong sama-sama, saya dilindungi Tuhan. Nah, Ishak ini mendapat perlindungan yang luar biasa, wow, menurut saya. Ya, di situ kan dikatakan apa? Ishak akan menyertai, aku akan menyertai. Karena ketika Ishak ini menyuruh, buktinya apa kalau dia dapat perlindungan? Buktinya apa? Sesuai dengan janjinya Tuhan tadi itu. Waktu Ishak ini nyuruh si istrinya Ribka bohong. Jangan ngomong deh. Kalau lu itu istriku. Gawat gue ntar bisa dibunuh. Ngomong aja begitu apa saudara lah apa gitu ya. Tapi Tuhan karena melindungi Ishak. Tuhan menyertai Ishak dengan perlindungannya. Tidak membiarkan Ishak ini terjerumus dalam kesalahan yang fatal kayak ayahnya. Papanya dulu waktu bohong itu Mesir kena tulah. Bencana bertubi-tubi banyak tulah. Tetapi karena Tuhan masih melindungi Ishak, dia dapat perlindungan. Enggak sampai kesalahan Ishak ini enggak bawa bencana yang lebih besar bagi Raja Abimelek waktu itu. Nah, kalau dulu Firaun ini Raja Abimelek waktu itu ya. Karena perlindungan Tuhan, Raja Abimelek dan rakyatnya ini bisa terhindar dari dosa perzinahan. Nah, kalau ngaku saudara, jadi nanti kalau sudah baca sendiri di Kejadian 26 ini, karena perlindungan Tuhan itu dilindungi, nggak sempat bohong terus ketahuan. Raja ini pengen jalan-jalan gitu satu saat, pengen tahu rumahnya si Ishak sama saudaranya itu. Kan ngomong saudaranya ya. Nanti saudara baca sendiri ya kisahnya. Bagus, waktu diintip gitu di rumahnya. Loh, kok goyang-goyang loh. Ini katanya adik kakak kok goyang-goyang. Ya. Loh. Bukan suami istri kok ML. Bukan lagi Mobile Legend bukan ya. Kita kadang-kadang orang kalau Mobile Legend itu bisa goyang-goyang juga. Loh, ini katanya bukan suami istri kok lagi making love gitu, bercumbu-cumbuan. Ya, ditanyain gitu. Akhirnya ngaku. Nah, saudara, bukankah itu satu perlindungan dari Tuhan? Ya, jadi nggak sampai terjadi bencana bertubi-tubi atas bangsa itu. Dan juga kesalahan ini tidak menimbulkan efek yang fatal buat Ishak, nggak kayak ayahnya. Ya, saudara, ini perlindungan yang pertama. Ini sebagai bentuk penyertaan Tuhan tadi. Yang kedua, apa penyertaan Tuhan? Berkat melimpah. Itu kita bisa baca dalam Kejadian 26 ayat 13. Kalau saudara mau lengkap, baca dari 12 sampai 23. Itu kita tahu bisa melihat berkat Tuhan atas kehidupan Ishak yang sungguh melimpah. Ya, ketika dia menabur benih, hasilnya tahu 100 kali lipat karena Tuhan memberkati dia. Padahal di negeri orang asing loh. Dan orang itu tuh siapa? Ishak menjadi apa? Soge. Bahkan kian lama kian soge. Sehingga ia sangat soge. Loh saudara, luar biasa toh. Kekeringan tapi dia taat. Disuruh ke sebuah daerah ya taat gitu, nggak ke Mesir ya nggak ke Mesir, nggak kayak papanya. Papanya ini membelot gitu. Ya, dia tinggal di di Gerar, itu daerah kekuasaannya Abimelek tadi. Ya, menjadi kaya. Alkitab mencatat bahwa ayahnya, papanya si Ishak ini juga pernah tinggal di Gerar sebenarnya, pernah tinggal di situ dulunya. Tempat yang ditinggali sama anaknya untuk ngungsi sekarang itu papanya juga dulu pernah di sana, terus gali sumur. Tahu gali sumur untuk apa?
untuk dapat airnya, biar hidup. Kan orang zaman dulu itu kan bercocok tanam, ya butuh air juga kan, air itu kan sumber vital kehidupan. Nggak ada air, jadi apa? Papanya dulu di Gerar itu gali sumur. Terus satu saat kan ditutup sama orang-orang musuhnya, ditutup kembali sumurnya. Mestinya logikanya kan sudah kering kan, ya sudah nggak aktif lagi sumurnya. Tapi ternyata saudara, Alkitab mencatat sumur-sumur itu yang sudah ditimbuni oleh tanah, oleh orang Filistin waktu ditinggal papanya Abraham, tetapi itu digali kembali sama Ishak. Saudara ikuti sendiri kisahnya, ya saya nggak satu persatu ayatnya. Kalau saudara pengen tahu coba di ayat 19, Kejadian 26, saya tunjukkan coba. Berkatnya ini, ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Digali lagi masih keluar air lagi loh. Itu kan berkat yang melimpah. Terus apa? Lalu bertengkarlah gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Makanya Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar. Esek itu artinya bertengkar, pertengkaran. Ya, sumurnya dinamai sumur pertengkaran. Wah, ngeri ya namanya ya. Ya, terus ayat 21 coba. Sampai royoan loh itu sama orang Filistin. Kemudian mereka menggali karena royoan, ya sudahlah menggali tempat yang lain, sumur yang lain. Karena mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Sitna, bukan fitnah. Sitna itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia permusuhan. Tadi pertengkaran, ini pemusuhan. Ya, gali, ribut lagi. Padahal sudah timbul airnya. Mungkin musuhnya itu gali gak keluar air gitu. Tapi kalau Ishak yang gali keluar lagi airnya. Bukankah itu perlindungan penyertaan Tuhan berkat yang melimpah? Iya kan? Terus ayat 22. Sumur yang ketiga. Ia pindah ke situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Oh sudah aman kali ini. Gak tengkar ya. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran, kebebasan kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, kalau sudah dapat air kan airnya bisa tinggal di situ gitu. Ya, dinamai Rehobot. Rehobot namanya kebebasan artinya. Ya, Saudara, sumur kebebasan karena di situ mereka bisa menikmati air melimpah dengan bebas, enggak royoan lagi, enggak direbut lagi. Bukankah itu penyertaan Tuhan berupa apa tadi? Berkat yang melimpah. Makanya saudara nggak usah takut, berkat itu bukan soal uang loh ya. Damai sejahtera, sukacita, itu juga berkat yang melimpah. Ya, semakin dekat sama Tuhan rasanya itu juga berkat juga loh. Nggak kering. Ya, ada kan orang yang kering rohaninya. Meskipun sudah nyanyi bawaku dekat, gak dekat-dekat gitu. Ya, itu kan gak diberkati gitu. Tapi kalau diberkati, wah semakin dekat. Mau semakin dekat sama Tuhan. Amin, mau. Mau semakin dekat sama Tuhan, amin. Amin, mau. Kena COVID. Enggak, saya canda. Serius tapi. Mau dekat lagi sama Tuhan, kena COVID. Di situ sudah harus berdua-duaan sama Tuhan. Gak bisa loh yang lain nolong. Meskipun sahabat baikmu, keluarga baikmu, ya keluargamu bahkan gak bisa nolong loh. Karena apa? Gak boleh kan interaksi sama yang lain. Itu antara saya sama Tuhan. Ya kebetulan kita serumah kena COVID semua gitu. Ya jadi akhirnya ya saling tolong menolong gitu akhirnya. Tapi kalau saudara sendirian yang kena COVID, meskipun siapapun nggak berani bisa menolong saudara. Saya barusan merasakan itu berkat melimpah buat saya, penyertaan Tuhan berkat yang melimpah buat saya. Ya, selain duit, saya dapat makanan saudara. Wah, padahal saya ini nggak update status sama. Saya ini tipe orang kalau lagi kena masalah tuh diem, nggak mau nyetatus, diem aja. Tapi beberapa orang gitu malah
ngelihat saya itu kok aneh gitu, nggak ada statusnya sama sekali kok ngilang. Nanya kenapa. Saya muales saudara buka WA apa sudah muales sudah. Stres banget waktu itu ya. Demam, nggak bisa bau, makanan itu rasanya flat semua. Hari keempat saya diare, ngelihat mama saya itu tiap hari lemes, terus sedih saya. Pembantu juga, aduh ini siapa nanti yang cuci baju, siapa yang masak. Saya ngosek-ngosek sendiri, saya kora-kora sendiri. Aduh saudara, ya. Tapi di situ dalam keadaan yang kering kayak begitu. Wah, ada beberapa teman setiap hari sampai 2 minggu saya hitungi. Makanan, minuman, vitamin, buah, wis apa aja saudara diantar ke rumah saya. Melimpah sampai maaf ya, buang-buang. Kan nggak boleh dikasih. Pembantu saya nanya ke saya, tak kasih ini ya temennya di tetangga sebelah. Jangan, kita ini kena COVID. Ngawur aja, buang. Lu eman nih ini ayam, mau emang kuat makan segitu banyaknya. Kita nggak kuat makan segitu banyaknya. Tapi melimpah sampai kayak begitu saudara. Itu yang saya alami. Bukankah itu satu perlindungan Tuhan buat saya, buat keluarga saya? Ya, nggak pernah saya sampai buang-buang makanan kayak begitu itu. Saking melimpahnya, sampai ambiar semuanya. Ya, saudara, tenang saja. Aku disertai Tuhan. Yaitu apa? Yang pertama, aku dilindungi. Yang kedua apa? Aku dapat berkat yang melimpah. Amin. Yang ketiga, apa penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ishak? Ishak dapat kekuatan. Kejadian 26 ayat 24. Coba kita baca. Ishak dapat kekuatan. Kita juga dapat kekuatan. Bu Vera, ini 458, nggak apa-apa ya, 15 menit lagi ya. Betul, 45 menit tuh. Ya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, dan berfirman apa? Akulah Allah ayahmu, Abraham, jangan takut sebab apa? Aku menyertai engkau. Aku akan apa? Nah, terus kita lompat ayat 27. Di situ kan jangan takut. Ya, dikatakan apa? Jangan takut, aku menyertai. Kalau Tuhan ngomong begitu, jangan takut, aku menyertai. Artinya apa? Artinya kan Tuhan memberikan kekuatan pada Ishak dalam menghadapi Raja Abimelek. Raja Abimelek, penguasa daerah itu. Musuhnya yang benci. Ya mungkin sirik kali ya lama-lama ya. Dikasih tinggal izin tapi kok tambah lama, tambah soge. Mungkin sirik gitu kali ya. Ya, Raja Abimelek itu sampai benci sama dia. Ya, karena itu ketika Abimelek datang untuk mencari Ishak, Ishak ngomong ayat 27. Akhirnya satu saat Tuhan tuh bisa balikkan keadaan. Raja Abimelek yang dulu benci, sekarang datang lagi menghampiri si Ishak. Ngomong apa? Coba ayat 27. Tetapi kata Ishak pada mereka, loh kenapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? Lah ya toh, bangsa Filistin, Raja Abimelek benci sama mereka. Sirik petanda nggak mampu. Karena Tuhan memberkati mereka melimpah. Tapi akhirnya apa? Dibalik keadaannya. Semudah itu kok Tuhan tuh membalikkan keadaan. Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? Dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu. Ya, terus ayat 28, jawab mereka apa? Kami itu bangsa musuh, telah melihat sendiri bahwa apa? Luar biasa. Tuhan menyertai engkau. Musuh-musuhmu itu nanti satu saat akan lihat sendiri. Bukan katanya orang, mereka akan lihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa engkau disertai Tuhan. Amin. Ya. Musuh-musuh yang sirik mungkin, yang menjatuhkan, memfitnah, suatu saat karena saudara disertai Tuhan akan dibalikkan keadaannya, mendapat satu penyertaan Tuhan berupa kekuatan untuk saudara bisa menghadapi musuh. Ya, akhirnya apa? Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Akhirnya apa? Baik kan? Malah mereka takut sendiri gitu. Akhirnya apa? Janjian ya, sudah ya sumpah ya, sudah ya sama-sama baik ya, udah ya, jangan saling ganggu ya. Gitu sumpahnya nanti terakhirnya kisahnya. Kan itu kan luar biasa. Mendapat apa? Selain yang pertama, penyertaannya berupa apa tadi?
Loh, lupa, penyertaan Tuhan berupa apa tadi? Perlindungan. Terus apa? Berkat yang melimpah. Saya ini masih dilindungi loh, 2 minggu. Puji Tuhan saudara. Saya, mama saya, pembantu saya itu semua stabil. Bukan makin memburuk tapi makin membaik. Kita nggak sesak nafas belas. Ya cuma pembantu yang batuk-batuk. Ya cuma mama saya juga lemes. Tapi saya setelah 2 minggu itu sebenarnya udah stabil, udah seger. Ya tapi masih positif terus. Itu yang bikin saya stres. Ya kan? Baru kali ini saya nggak seneng kata positif. Biasanya saya selalu, ayo kita positif, ayo kita positif. Baru kali ini saya nggak seneng dengar kata positif. Ya, saya pengennya dengar negatif gitu loh, ya kan. PCR tes saya 5 kali. Yang baik, PCR tahu sendiri berapa? 900 ribuan kan? Yang saya bayar sendiri itu cuman yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, seorang anak Tuhan, ya, nggak tahu disuruh Tuhan katanya. Biayai kita loh, 900 kali. Sampai 4 kali. Puji Tuhan, bukankah itu berkat yang melimpah? Itu juga perlindungan Tuhan buat kami semuanya. Ya, tiwas saya itu parnum mikir macam-macam, enggak urungnya loh, enggak terjadi. Apa yang kita khawatirkan itu kan bukan yang terjadi sebenarnya akhirnya. Tiwas mikir soro-soro, ngapain gitu ya. Saya kalau renungkan hari ini gitu ya, sebenarnya ya udah tahu gitu. Tapi waktu itu, waduh drop gitu, khawatir gitu. Saya pernah tulis di blog saya, gideonyusdianto.com, itu blog saya, tulisan saya. Saya ditanya orang, takut mati enggak kena COVID? Jujur saya bilang enggak. Ya, mati enggak apa-apa. Kalau mati, paling kalau mama saya masih hidup, saya ini punya asuransi ya, biar asuransinya cair untuk hidupi mama saya. Ya toh, kalau saya mati, mama saya ikut mati, ya sudah kita ketemu di surga. Enggak takut mati saya, serius. Takut saya apa? Saya enggak punya duit kalau saya ini kesakitan. Mama saya kesakitan. Itu ketakutan saya yang paling besar sekali. Yang menghantui saya, tapi tidak terbukti. Karena Tuhan menyediakan berkat yang melimpah, apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat saya. Ya Tuhan kita dilindungi nggak sampai drop ngamar ke rumah sakit, nggak sampai sesak nafas, orang lain tuh sampai sesak nafas lah, sampai apalah batuk-batuk lah segala macam. Nah, penyertaan Tuhan berupa perlindungan, berkat, kekuatan ini, bagaimana kita bisa meraihnya? Next, yang pertama, simple, kesana atau kesana. Yang kesana itu jalurnya Tuhan, yang sana ke jalurnya setan. Mau kemana? Pilih yang mana? Ya, ini kan si Ishak kan pilih kemana ya? Ke Mesir atau ke sana yang ditunjuk sama Tuhan. Dulu papanya membelot, ya kan? Saudara sendiri yang bisa tahu. Saudara sendiri yang bisa memutuskan mau pilih taat atau enggak taat. Kalau taat tuh enggak enak resikonya. Kalau biasanya gitu sih. Kalau saudara taat tuh resikonya enggak enak. Ya paling enggak kalau saya kena COVID, taat saya, isolasi mandiri sampai 1,5 bulan. Bolak-balik pemandangan ya, rumah, kamar. Ya, bolak-balik segitu membosankan pokoknya. Ya, tapi karena taat ya sudah saya enggak keluar. Karena enggak keluar, tahu parfum yang biasa saya pakai apa? Boro-boro yang biasanya apalah, Body Shop apa segala macam, Armani atau apa sudah. Parfum yang saya pakai minyak putih. Nah, ya kan? Tapi taat. Ya sudah, saya nggak suka kok bau minyak putih. Yang taat-taat itu biasanya nggak enak, tapi itu pilihan saudara. Mau taat atau enggak? Yang nggak taat itu biasanya enak, biasanya malah menggoda. Ya, saudara tahu sendiri lah yang nggak taat itu kayak apa. Enak toh? Enak. Tapi pilih yang mana? Ya, Kejadian 26 ayat 2. Kuncinya apa? Saudara dapat penyertaan Tuhan. Yang pertama, taat. Di ayat yang kedua Tuhan bilang apa? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Ya, coba lompat ayat ke-5. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku, akhirnya kan bapaknya tobat tuh, dengerin
perintah Tuhan juga. Makanya dia disebut bapak orang beriman. Sekarang Ishak juga. Tuhan bilang, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya padaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku, dikatakan apa? Jadi tinggallah Ishak di Gerar, yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Nurut, taat, no compromise, apapun resikonya, apapun rasanya. Biasanya nggak enak rasanya. Taat. Saudara sendiri yang tahu taat itu kayak gimana. Kalau saudara nggak taat itu biasanya kalau saudara dekat sama Roh Kudus sudah bilang, ayo YouTubean kok nonton kayak begituan terus. Ayo, di rumah terus ngapain itu? Ya, saudara kan nanti tahu sendiri gitu, taat atau nggak taat. Kalau mau disertai Tuhan, dapat perlindungan, dapat berkat melimpah, dapat kekuatan. Ayo kita taat. Enggak ada kata lain, sama seperti Ishak memilih taat, tidak membelot. Yang kedua, next. Ini yang terakhir. Ya. Bagaimana mengalami penyertaan Tuhan? Ya, sambil tim pemusik mungkin bisa maju karena ini yang terakhir. Buka Kejadian 26 ayat 25. Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan apa? Mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, apa yang harus dilakukan Ishak ketika dia mengalami penyertaan Tuhan? Selain taat, yang kedua apa? Mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan. Hari ini saudara, dirikan mezbah. Dirikan mezbah kembali. Fellowship antar keluarga, ya. Apa-apa terbatas, kita nggak bisa ibadah, apa-apa terbatas, dirikan mezbah selalu. Waktu saya mengalami COVID itu, awal-awal, saya tuh selalu dengerin khotbah, saya selalu doa. Saya kan bilang tadi, kenapa kalau mau deket lagi sama Tuhan kena COVID? Meskipun itu candaan, tapi ada betulnya. Karena apa? Justru itu loh jarak terdekat saya sama Tuhan. Maksudnya jarak terdekat itu kan, ya antara saya sama Tuhan kan maut, ya kan? Saya dengerin khotbah, saya dengerin puji-pujian. Tapi waktu itu kan saya sempat mengalami stres, depresi, drop iman saya. Sampai gak denger lagu rohani, sampai gak denger khotbah lagi. Garing loh saya malahan, bukan tambah lebih baik, nemen malahan. Tapi tadi yang saya bilang, luar biasa Bapak saya di sorga itu cinta banget sama saya. Ya, saya nonton YouTube itu bukan nonton khotbah, wis sakaratku dewe pokoknya. Nonton yang enggak. Lah kok biasanya kan ada kotak-kotaknya itu loh fit. Ada Pastor Jose Carroll. Nanti kalau saudara lihat gitu. Kok judulnya apa kabarmu? Kok saya itu tertarik gitu, digerakkan untuk ngeklik gitu. Ya. Begitu saya ngeklik, loh, dia kok bilang begini, loh. Intinya gini loh, enggak apa-apa kamu itu enggak sehat. Kamu sedang gak sehat hari ini, apa kabarmu? Ya, kamu lagi gak sehat fisikmu, gak sehat kerohanianmu, jiwamu, tubuh jiwa rohmu lagi gak sehat, gak apa-apa. Tuhan tahu itu. Ya, gak selalu kita harus sehat. Gak harus kita itu sok jaim, kelihatan sok kuat. Tuhan tahu kelemahan kita. Dia bilang begitu, loh, ini kok untuk saya, ini kok untuk saya, saudara. Waduh, di situ akhirnya saya panggil lagi nama Tuhan. Saya tobat. Tuhan kayak anak terhilang gitu loh. Saya balik lagi pulang, Tuhan, terima kasih saya sudah menemukan kau kembali. Ya, selama saya menghindar dari dia, kok ya saya itu tetap disertai Tuhan loh. Kok begitu sayangnya. Artinya Tuhan nggak pernah menolak kan pendosa kan? Bukankah Yesus hadir buat juga justru buat pendosa semacam kita, semacam saya. Ya, makanya saya mulai dirikan mezbah dan panggil nama Tuhan itu kembali. Saudara, luar biasa penyertaan Tuhan. Hari ini sudah berapa? Hampir 4 bulan. Dan kami baik-baik saja. Bukankah itu satu penyertaan yang luar biasa? Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Ya, dalam penyertaan Tuhan kita bisa melewati semuanya. Amin. Ya, bilang aku disertai Tuhan. Bilang sama-sama, aku disertai Tuhan. Apa tadi? Aku dilindungi Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Aku diberi kekuatan.
aku harus taat. Dan aku panggil nama Tuhan. Saudara, biarlah firman yang simpel hari ini saudara praktekkan. Karena itu juga yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Jalan hidup tak selalu. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal. Tertutup awan tebal. Namun hatiku kan kuat Tuhan. Yes, oleh janji-Mu yang kekal itu. Katakan sekali lagi, seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai. Katakan sekali lagi, seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami percaya Tuhan, hari ini mungkin dalam keluargaku, dalam kehidupan pribadiku, kabut itu pekat, awan itu tebal. Seolah-olah Tuhan tidak ada indahnya. Kami tidak bisa melihat cerahnya hari depan. Tapi hari ini kami percaya Tuhan, di balik awan yang tertutup, kabut yang pekat itu, ada pelangi sehabis hujan. Mungkin saya tidak tahu masing-masing badai apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Setiap orang punya badai kehidupannya masing-masing. Tapi bagi orang percaya, badai itu bukan untuk menghancurkan. Tapi badai itu justru untuk melatih kita. Karena Tuhan sayang, tidak mungkin kita dihancurkan. Tidak pernah rancangan Tuhan itu merusak kehidupan kita. Tidak pernah rancangan Tuhan itu menghancurkan kehidupan kita. Karena janji Tuhan,
bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami merasa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh sayang banget sama kami Tuhan. Karena bagaimanapun keadaan kami, Engkau tetap menyertai kami dengan perlindungan-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan berkat-Mu Tuhan yang melimpah. Buka mata rohani kami Tuhan. Buka mata rohani kami yang sedang tertutup ini. Dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang masih ada, yang masih kami rasakan sampai hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah lewat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh tetap mengalami penyertaan demi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Kau pakai kami untuk menjadi saksi kemuliaan-Mu. Terima kasih Kau memberkati semua youth Betani Mapan di tempat ini. Kau memberkati para pelayan mimbar yang sekarang bersama-sama dengan hamba. Dari pemusik WL, singer, soundman yang ada di sana, multimedia. Tuhan, berkati juga setiap mereka yang hadir, anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati juga Bu Vera bersama keluarga, koordinator youth tempat ini. Berkati juga keluarga mereka, orang tua mereka, adik, kakak, semuanya Tuhan. Dalam satu perlindungan kuasa Roh Kudus. Tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sungguh menguatkan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau taat. Kami mau tetap panggil nama Yesus. Kami mau tetap dekat padamu Tuhan. Kami mau tetap melekat, semakin melekat padamu. Apapun yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.